Galbe pinjol pasti aman. Jika seperti ini, maka galbekan aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait resiko dan juga solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Seperti yang saya bilang di awal, galbe pinjol itu insya Allah aman kalau galbe di pinjol legal. Kenapa? Harusnya kan ilegal yang lebih aman ya, karena nggak tercatat di dokumen negara, nggak tercatat di Slik OJK, dan lain sebagainya. Cuman, pinjol ilegal itu resikonya nggak bisa kita ukur. Kita tidak pernah tahu seberapa berani mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ketika pinjol ilegal ini berusaha untuk menekan kalian dan memanfaatkan data pribadi kalian. Ya, nah sedangkan pinjol legal ini semuanya terukur ya, mulai dari sanksinya, bunganya ada batasannya, perilaku DC-nya saat menagih, apa yang boleh dan tidak boleh, itu semuanya sudah lengkap dan sudah terdata. Sehingga saya bilang pinjol legal kalau di Galbay, insya Allah udah pasti aman. Karena memang resikonya jelas dan ada. Dan itu pun mereka masuknya ke ranah perdata bukan pidana. Nggak ada urusan dengan polisi, nggak ada urusan dengan penjara. Selama teman-teman melakukan pinjamannya secara legal, mengikuti prosedur, dan nggak ada yang aneh-aneh, ya insya Allah bakal aman-aman aja. Nah, gimana nih kalau misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran kriminalitas, tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh oknum pinjol kepada kalian? Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama udah pasti galbe aja dulu. Stop pembayarnya, nggak usah bayar apapun. Tuntaskan dulu masalah pelanggaran mereka. Ya, minta pinjolnya untuk mengusut, apa ya istilahnya? Bukan mengusik ya, mengusut lah ya, untuk mengusut permasalahan ini, apakah benar DC ini dari mereka, dan kalau benar, ya harus ada sanksi-sanksi dong. Harus ada ganti rugi kerugian kalau mereka melakukan tindakan kriminal yang intinya ya mungkin seperti kayak penyebaran data, pengerusakan aset kalian atau barang-barang kalian. Itu tentu saja harus teman-teman selesaikan. Jangan mau diperas dan jangan langsung bayar ketika mereka melakukan tindakan tersebut. Karena sekalinya kalian bayar, teman-teman akan terus-terusan ditekan dengan cara yang sama. Karena mereka akan memikirkan bahwa, oh cara ini berhasil loh. Jadi next akan dilakukan hal yang sama, dan ini tentu saja teman-teman sendiri yang akan rugi. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, galbe pinjol itu udah jelas, semuanya insya Allah aman. Yang jelas teman-teman harus tahu juga batasan-batasannya. Jadi teman-teman nggak gampang diperdaya oleh mereka. Sesuatu yang harusnya dilarang, mereka malah gunakan jadi seakan-akan untuk bertujuan untuk nakut-nakuti kalian. Nah, ini yang jangan sampai terjadi teman-teman. Ya, jadi insya Allah semuanya aman ya teman-teman. Kalau misalnya galbe dipinjol ilegal, bagaimana nih kelanjutannya, nasib selanjutnya ya? Tentu saja teman-teman harus berjaga-jaga, berhati-hati terus. Perhatikan sesuatu yang berhubungan dengan data-data pribadi kalian yang digunakan, contoh mungkin rekening tabungan, e-banking, dan lain sebagainya, atau mungkin pinjol-pinjol kalian yang aktif ya, karena takutnya dipakai buat dipinjol legal data kalian oleh si pinjol ilegal tadi. Intinya ya harus terus waspada, dan paling tepat adalah lakukan reset factory HP, karena ya susah untuk orang awam mengetahui apakah HP kita disusupin virus atau spyware yang bertujuan untuk melacak dan merekam aktivitas e-banking kita, yang mana itu juga sangat berbahaya ya kalau misalnya dihack, mereka bisa menguras uang kita. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman bermasalah di pinjol legal, ya udah nggak usah perlu ditakut-takutin ya, nggak usah ada yang dipusingin. Fokus kalian adalah gimana sih caranya menghadapi DC dan terus menambah wawasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh si pinjol ini sebenarnya. Ketika mereka melakukan pelanggaran, ya udah galbe dulu, tuntaskan masalah ini, minta ganti rugi ataupun ya bereskan biar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini biar kena dampaknya dulu. Jangan sampai mereka dengan seenaknya melakukan hal ini kepada orang lain, yang mana ya menormalisasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan itu sangat-sangat berdampak ke orang-orang yang mungkin ya kalau di kalian mungkin dampaknya kecil, tapi bisa jadi buat orang lain dampaknya sangat-sangat besar. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.